Jasa bro, jangan lupa subrek. Legal komen. Bro, kali ini saya jumpa virtual dengan Mas Imam Syafi'i dan juga Pak Sofyan. Kebetulan beliau-beliau adalah aktivis Pelaut Indonesia yang mungkin bro kalian juga semua sudah tahu lah. Mas Imam, gimana kabarnya? Alhamdulillah kurang sehat. Aduh, kurang sehat. Pak Sofyan? Alhamdulillah masih bisa bernapas. Alhamdulillah, yang penting sehat-sehat semua ya. Dompetnya Gini Mas, sehat. Pak, saya mau bertanya nih Pak langsung ya, Mas Imam juga. Kenapa sering terjadi kasus tindak pidana perdagangan awak kapal Indonesia di luar negeri, khususnya kapal ikan? Mungkin saya minta pendapat dari Mas Imam sebagai aktivis Pelaut Indonesia yang mungkin sudah pernah mengalami yang sama dulunya dan juga termasuk juga menangani kasus-kasus. Mungkin pendapat Mas Imam. Kenapa Mas bisa terjadi hal demikian? Yang pertama saya mau klarifikasi kalau soal itu pertanyaannya kurang tepat karena mungkin kalau sudah disebut begitu, apakah Mas mengetahui persebaran atau jumlah awak kapal yang jadi korban TPPO? Karena kan justru kalau menurut saya TPPO itu banyak terjadi di sektor darat seperti pembantu rumah tangga, itu banyak terjadi TPPO, tapi di ABK itu sedikit sebenarnya, sedikit. Mungkin hanya berkutat pada soal pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu belum tentu TPPO. Kalau TPPO atau tindak pidana perdagangan orang itu unsur-unsurnya harus memenuhi. Di situ ada perekrutan, ada pengangkutan, penampungan, ada pengiriman, ada pemalsuan, kemudian di sana di tempat kerja tereksploitasi. Nah, itu definisi TPPO, dan TPPO tidak bisa berdiri sendiri, ada rentetan-rentetannya, dan di Indonesia belum begitu banyak kasus ABK yang vonis putusannya memang dia menjadi korban TPPO. Kadang-kadang perusahaan dilaporkan melakukan tindak pidana perdagangan orang, tetapi ketika putusan itu jarang diputus sesuai dengan laporan atau sesuai dengan dakwaan. Dakwaan JPU boleh mendakwakan pasal pada pidana TPPO Undang-Undang 21 2007, tapi banyak juga putusan kemudian hanya mengenakan perusahaan pada pelanggaran terhadap Undang-Undang PPMI. Misalnya kontrak tidak sesuai pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja, terus kemudian perusahaan tidak mempunyai izin di Kemenaker atau sama sekali tidak punya izin meskipun di perhubungan kayak Siupak. Jadi sebenarnya sedikit sedikit kasus TPPO soal ABK ini. Hanya pelaporannya, hanya dakwaan jaksanya, tetapi ketika putusan malah banyakkan melanggar Undang-Undang PPMI atau pelanggaran terhadap tata cara penempatan tenaga kerja. Nah, itu makanya saya nggak bisa bilang kenapa banyak kejahatan TPPO. Saya jawabannya kejahatan TPPO tidak banyak atau belum banyak karena baru ada beberapa putusan lah yang memang secara resmi dinyatakan sebagai korban TPPO ya. Salah satunya pada 2014 ya saya sendiri yang bisa mengklaim seseorang atau pribadi sebagai korban TPPO adalah orang yang sudah mengantongi putusan pengadilan dan dinyatakan sebagai korban daripada tindak pidana perdagangan orang. Kalau dia belum punya putusan, dia nggak bisa mengklaim atau orang tidak bisa menyatakan bahwa dia korban TPPO. Kalau diduga, iya. Diduga sebagai korban TPPO, iya. Oh, itu baru gitu. Hanya diduga ya? Iya, tapi kalau dia di punishment sebagai korban TPPO, contoh kasus Rahmatullah dan kawan-kawan 40 orang itu tidak bisa kita punishment mereka sebagai korban TPPO karena belum ada putusan pengadilan. Kalau dugaan, iya diduga, tapi kan kembali majelis hakim yang kemudian memutuskan. Karena
nggak sedikit kasus-kasus yang laporannya TPPO, kemudian pada saat dakwaan jaksa juga mendakwa bahwa dia adalah pelaku TPPO, tapi kemudian hakim berpendapat lain dalam putusannya. Dia tidak melakukan kejahatan perdagangan orang, tapi dia hanya melanggar undang-undang tentang pekerja migran, seperti misalkan nggak punya izin dan sebagainya. Begitu. Itu bukan Justru termasuk banyak maksudnya gini Mas. Kalau misalkan perusahaan tidak punya izin itu bukan termasuk juga melakukan tindak perdagangan awak kapal itu ya, bukan ya? Artinya itu kan menjadi sebuah bagian, Aduh, anak gue ngikut ini, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Zoom ini. Nggak apa-apa. Jadi kalau menurut saya Pak gini, yang saya pikir dan yang rekan-rekan pikir di luar sana gitu loh, termasuk baik itu yang ada dalam negeri dan juga di dalam negeri, menganggap bahwa hal yang demikian ini yang saya pertanyakan tadi itu ke Mas Imam dan Pak Sopyan, perdagangan yang namanya perdagangan ini kan ilegal. Sedangkan kita tahu banyak agen mining yang memperkerjakan ABK ke luar negeri ini banyak yang tidak punya izin. Nah, berpendapat seperti dijual, didagangkan. Nah, itulah kami yang awam gitu loh, mengira gitu loh apa yang saya pertanyakan tadi, mengira bahwa itu perdagangan ilegal gitu loh. Ya kita kan belum paham ke situnya, Mas. Iya, jadi gini, Mas. Yang disebut sebagai korban tindak pidana perdagangan orang itulah adalah orang-orang yang mengalami rentetan satu kesatuan, diantaranya dia direkrut, dia ditampung, dia direkrut, dia diangkut. Ya, betul. Ya kan? Dia ditampung, ya kan? Dia dipalsukan dokumennya, betul. Dia dikirim tidak sesuai. Di tempat kerja dia tereksploitasi itu banyak. Ada dia mengalami perbudakan, misalkan jam kerja tidak ada jam kerja, atau lembur tidak dibayar, atau misalkan dia mengalami kekerasan fisik atau pelecehan seksual. Misalkan di kapal ada yang homo, katakanlah dia mengalami pelecehan seksual. Terus kemudian kalau bicara perbudakan itu, kalau menurut saya bukan hanya kapal ikan yang mengalami. Saya pikir hampir mayoritas pelaut Indonesia itu mengalami perbudakan, walaupun dengan versi yang berbeda. Misalkan di perikanan, kenapa lebih viral itu karena menyangkut dengan pelanggaran hak asasi manusia, seperti kekerasan, seperti katakanlah pelarungan yang tidak sesuai. Jadi lebih menarik mata media. Tapi sebetulnya anak-anak kapal niaga pun sama mengalami perbudakan upah. Misalkan Mas Dedi di sana jabatannya KKN kelas 3 misalkan, gaji 3.000. Nah, di kapal yang sama ada Filipina juga kelas 3 juga, dia bisa dapat 6.000, 2 kali lipat dari Mas Dedi misalkan. Apakah itu dari sisi yang berbeda, tidak sesama manusia, menjadi tidak yang wow kalau orang sebenarnya kapal asing itu warga negara asing justru 2 kali lipat, padahal jabatannya sama. Itu budak, menurut saya modern dia di laut gitu. Cuman di kapal ikan tambah pelanggaran hak asasi manusia. Dia dipekerjakan seperti budak, tidak dibayar lemburnya, mendapat kekerasan. Nah, itu yang kemudian menjadi publik. Kalau perbudakan kelas kan kok Indonesia mengalami gajinya nggak sama gitu, padahal jabatannya sama, kelasnya sama gitu. Nah, kalau bicara soal TPPO tadi,
Kenapa sih uh, yang jadi pada awak kapal, khususnya perikanan, yang kemudian perusahaannya dilaporkan oleh baik itu kuasa dari institusi atau dari organisasi atau dari personal si ABK sebagai prinsipal atau sebagai korban, di mana perusahaan kemudian dilaporkan telah melakukan TPPO, walaupun kemudian kadang-kadang putusannya tidak TPPO juga, putusannya paling undang-undang PPMI seperti itu. Yang pertama, yang sangat mendasar adalah bagaimana awak kapal perikanan ini mereka mungkin di bawah niaga ya, sangat jauh SDM-nya untuk mereka mengenal apa itu serikat gitu. Karena mindset mereka itu yang penting bisa kerja, 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 walaupun akhirnya mereka dikerjain gitu. Kenapa? Kenapa mereka tidak mau berserikat ya? Karena mindset mereka adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Tetapi di samping itu mereka tidak mendapatkan informasi. Saya yakin kalau kita buka website perhubungan, detail siupak itu tidak semua calon awak kapal itu tahu linknya, tahu ternyata hanya ada 174 loh manning agent yang punya siupak gitu. Itu pun saya pikir akan jangankan awak kapal, Mas. Pengusahanya saja yang sudah punya siupak, mereka nggak tahu cara ngeceknya. Saya ketemu itu kemarin sama pengusaha yang sudah punya siupak, siupaknya sudah jadi, tapi dia bagaimana sih Mas cara ngecek siupak saya? Dia masih bertanya. Selevel direktur loh. Bagaimana dengan awak kapalnya? Jadi pasar atau pasar informasi yang tidak didapat. Contoh, apakah selama ini KBRI, KJRI itu melakukan upgrade di websitenya masing-masing tentang daftar perusahaan agensi di luar, katakanlah manning agency di luar atau pemilik kapal sekalipun itu, yang memang di sana track recordnya itu menurut KBRI KJRI bagus. Ketika ada masalah kooperatif, terus kemudian mereka juga di sana legal, terdaftar di kementerian sana. Nah, itu pun nggak ada data-data perusahaan yang seperti itu supaya bisa diakses pelaut, bisa diakses oleh pengusaha di Indonesia, supaya juga jangan sampai pengusaha kita khususnya di kapal ikan yang memang basically mereka juga mantan ABK, kemudian menjadi korban dari warga negara asing, ya kan, hanya dengan modal komunikasi by Skype, komunikasi by Facebook, tatap muka secara virtual seperti kita ini. Tetapi ketika mereka belum melakukan pertemuan secara langsung, mereka sudah berani melakukan MOU, katakanlah sudah berani melakukan MOU untuk penempatan, dan ketika penempatan sudah berjalan, apa yang diperjanjikan itu diingkari, misalkan fee-nya tidak dibayarkan, terus kemudian gajinya tidak dikirimkan. Setelah kasus tersebut viral, kemudian si orang WNA ini kabur, komunikasinya putus, ganti nomor handphone, nomor apa semuanya hilang tanpa jejak. Akhirnya kemudian orang kita yang jadi bulan-bulanan, yang jadi korban, dipidanakan, dipenjara, sementara dia memang tidak menikmati apa-apa. Nah, ini bukannya kita mau membantu atau membela pengusaha, tapi ini fakta yang memang ada. Artinya apa? Di sisi ini ada kekurang siapan dari pemerintah. Padahal kan pemerintah sudah punya wakil di seluruh dunia melalui KBRI, KJRI. Iya. Iya. Apakah misalkan begini, misalkan katakanlah saya jadi pejabat di KBRI, mungkin saya akan mengusulkan kepada Pak Dubesnya, Pak, bisa nggak, berani nggak KBRI itu buat peraturan kepala KBRI atau peraturan kepala KJRI di situ yang menyatakan bahwa pemilik kapal atau agen di luar negeri yang akan melakukan rekrutmen terhadap laut Indonesia itu wajib
menunjuk keagenan di Indonesia yang sudah resmi. Itu salah satunya mungkin yang katakanlah yang real, saya kita bicara yang real, saya nggak bicara di Kemenaker, karena di Kemenaker belum ada sampai sekarang berapa perusahaan yang sudah ngurus. Jadi saya bicara yang real aja, Siupak ya, ada 174. Nah, berani nggak KBRI, KJRI membuat ultimatum atau peraturan atau edaran di sana, atau mungkin disampaikan kepada Kementerian Tenaga Kerjaan sana atau Kementerian Luar Negeri di sana, menyatakan bahwa setiap agensi atau pemilik kapal yang akan merekrut warga negara Indonesia menjadi pelaut pekerjakan di kapalnya wajib benar. Cek. ini daftarnya ada 174 gitu. Jadi di sini kemudian sama-sama memanfaatkan gitu. Di luar negeri juga agensi kemudian asal nunjuk perusahaan di Indonesia, terus kemudian walaupun dia sebenarnya tahu ini padahal perusahaan ini nggak legal, tapi karena niatnya udah jahat, ya kemudian tetap aja komunikasi, carikan saya ABK gini-gini. Ketika sudah dikirim itu ABK, fee-nya nggak dikirim, gajinya nggak dikirim, dianya putus komunikasi, nah ABK-nya berontak, orang kita, pengusaha kita yang kena bulan-bulanan. Nah itu banyak terjadi juga. Nah, sehebat apa sih pengusaha kita gitu untuk kemudian ketika mereka menghadapi penipuan oleh warga negara asing gitu, sama kayak ABK Mas, mereka juga nggak banyak yang bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Ketika mereka komunikasi by chat dan apa sebagainya, mungkin mereka bisa memanfaatkan Google Translate dan sebagainya. Tapi kalau untuk face to face mereka bicara bahasa Inggris, ya saya pikir nggak begitu banyak. Dan ketika mereka menjadi korban penipuan seperti itu, akses mereka untuk menuntut juga sulit gitu. Mereka harus berangkat keluar ke Taiwan atau ke Cina, menuntut mereka, menggugat mereka di pengadilan sana, itu nggak mudah gitu. Itu Mas. Jadi istilah yang tadi yang saya pertanyakan, kenapa masih banyak terjadi perdagangan awak kapal, itu belum tentu bisa dikatakan itu memang ilegal atau memang kurang relevan, ya kan? Karena endingnya tadi itu di putusan belum tentu PPMI tadi itu Mas, ya kan? Jadi belum dikatakan itu, karena gini Mas, kalau saya berpikirnya gini, yang dikatakan itu ilegal, perdagangan manusia itu unprocedural banyaknya Mas, tidak sesuai dengan di lapangan, ya kan? Terjadi banyak hal-hal tindak pelecehan seksual atau gaji tidak sesuai, itu kan sama aja Mas, nggak sesuai, seperti dijual, ya kan? Memang, ya kan? Betul nggak kalau menurut Beda Mas, jadi penempatan TKI ilegal dengan korban TPP itu ya berbeda. Kalau penempatan TKI dikatakan ilegal kan dia hanya berkutat dengan prosesnya. Ya. Prosesnya itu ilegal gitu, atau prosedural gitu. Misalkan dia tidak melakukan pembakaran air pemberangkatan atau perusahaannya tidak punya izin. Nah itu proses-proses yang disebut ilegal. Tapi kalau TPPO itu satu kesatuan rentetan Mas gitu. Dia mengalami dia direkrut, dia diangkut, dia ditampung, ada dokumennya yang dipalsukan, dia dikirim, kemudian di sana tereksploitasi gitu. Nah kembali kalau bicara tereksploitasi itu kan luas lingkupnya. Saya pikir kalau memang itu mau dikatakan semua perdagangan orang, ya niaga juga menjadi korban perdagangan orang. Mereka dikirim, ya kan mereka direkrut, ya kan dikirim, bahkan suruh nunggu, kadang ditampung. Kemudian ada dokumen mereka yang dipalsukan, sertifikat kepelautannya ada yang dibikinkan perusahaan dan itu palsu, dan itu online hanya 1 bulan, 1 tahun. Kalau dia nggak top up, ya kan tiba-tiba offline, ya kan sertifikat. Kemudian mereka berangkat dari perusahaan yang tidak punya izin dari Kemenaker ataupun Siupak di perhubungan. Itu pun banyak. Kemudian sesampainya mereka di kapal, kadang-kadang di PKL sennya nakoda, tahu-tahu di sana cuma jadi mualim. Itu juga banyak. Terus kemudian bicara soal pengupahannya, ya kan sama-sama jabatannya sama, kelasnya sama, hanya karena
kita Indonesia, mereka Eropa katakanlah bedanya bisa 3.000, bisa separohnya. Apakah itu bukan perbudakan? Itu perbudakan menurut saya, gitu. Perbudakan upah itu. Ya, tapi Kecuali belum jabatan bisa dikatakan itu secara tepat bahwa itu perdagangan awak kapal, belum tentu juga ya kan? Istilahnya Iya, belum kalau kita mau sama ratakan ya sebenarnya semua mengalami. Cuman kan kalau perdagangan orang itu satu kesatuan gitu, satu satu kesatuan betul. kesatuan. Iya ada rentetannya. Terus biasanya juga pelakunya bukan perseorangan, tetapi ada beberapa orang korporasi lah, karena perusahaan gitu. Dan biasanya dihukum ada lebih dari satu orang. Kayak ya sebenarnya soal perdagangan orang ini kan juga kita jadi melebar ya, sebenarnya seperti ada kekecewaan, ada diskriminasi APH, aparat penegak hukum ya, terutama kepolisian terhadap penanganan kasus TPPO, di mana saya melihat dulu saya 2013 sebagai korban, saya juga menjalani tahapan-tahapan BAP seperti apa, tahapan sidang seperti apa gitu. Dan saat ini saya melihat perbedaannya di mana kadang-kadang penyidik di kepolisian juga ketika dia mendapatkan laporan TPPO, ya tidak sedikit penyidik yang hanya konsen pada pidananya, padahal di dalam TPPO itu bisa sekaligus pidana dan perdata. Sebagai contoh, ya kasus yang saya laporkan di Bareskrim, ya kasus 40 ABK PTMSI, itu banyak ketika si ABK itu diwawancara di BAP, ketika mereka berbicara saya nggak dibayar sekian bulan gini, kemudian itu langsung di-cut, langsung di stop gitu, bahwa kami hanya konsen di pidananya, untuk perdatanya kami nggak masuk, seperti itu. Jadi banyak kekecewaan terhadap penanganan TPPO di Indonesia, prosesnya yang lambat, terus kemudian juga ada semacam pilih kasih penanganan, misalkan kasusnya sama, laporannya sama, bahkan korbannya lebih banyak gitu, tetapi dia melihat siapa yang melapor gitu. Ketika yang melapor orang-orang seperti kita, orang biasa, orang aktivis yang tidak punya jabatan, dan di satu kasus yang melapor adalah pejabat pemerintah yang punya wewenang, walaupun korbannya sedikit, itu langsung cepat ditangani. Bahkan sekarang kasus MS ini kan sudah sidang di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, di mana Direktur PTMS ini dituntut 8 tahun penjara. Tuntutannya ada 3. Yang pertama tuntutan Undang-Undang TPPO pasal 4, yang kedua tuntutan Undang-Undang PPNI, yang ketiga tuntutan Undang-Undang PPNI. Jadi masuk 3 tuntutan. Nah, cuman pertanyaannya, kenapa yang 5 orang korbannya yang melaporkan pejabat itu cepat diproses? Nah, sedangkan yang laporan kita korbannya 40 orang, ya sampai sekarang masih penyelidikan aja, masih penyidikan aja. Gitu. Cenderung ke nah, di kasus situ juga kepidananya ya. Eh? Cenderung ke kasus pidananya ya, ke perdatanya kurang begitu menggigit. Bukan, jadi di Undang-Undang TPPO 21 2007 di situ itu penyidik punya kewenangan untuk menyelesaikan juga hak-hak mereka sebagai korban TPPO. Artinya nggak boleh menolak gitu loh. Nggak boleh hanya mengerjakan pada pidananya, bukan seperti saya mau nangkep pelakunya gini, tapi haknya diabaikan. Itu banyak terjadi. Oke, Mas. Jadi kalau saya ambil kesimpulan apa ya, nggak bisa juga dipastikan bahwa contoh lah saya sendiri gitu loh, Mas. Saya berangkat dari agen, di situ ada siupnya, bahkan resmi, tapi kenyataannya di lapangan saya nerima gaji itu nggak sesuai dengan apa yang di PKL, ya kan? Belum juga dikatakan itu sebagai perdagangan awak kapal, baik itu saya sebagai di kapal niaga atau kapal ikan kawan-kawan yang lain. Belum bisa. Paling kalaupun
dipersengketakan ya paling jatuhnya hal itu melanggar undang-undang PPMI, itu penempatan kerja tidak sesuai. Tapi kalau dengan untuk definisi perjanjian. tepatnya, Mas, definisi tepatnya yang dikatakan itu perdagangan awak kapal ke luar negeri yang katakanlah memang itu ilegal betul, itu contohnya seperti apa, Mas? Yang di luar itu, di luar. Sebenarnya nggak ada ya? justifikasi, nggak ada justifikasi seseorang bisa menyatakan bahwa kamu masuk sebagai korban TPPO. Ada yang bisa menyatakan seseorang sebagai korban adalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan gitu. Ya. Iya, jadi kita hanya bisa menduga. Indikasi gitu. Ada indikasi. Ya kan indikasi. Dengan seperti contohnya gini, ketika putus lagi. Cek. PPI ya Mas, Indonesia ya, 40 ABK ya kan. Nah, dari 40 ABK kemudian tetap karena pengaduannya masalah gaji tidak dibayar terlantar, maka yang kita lakukan di depan adalah sesuai dengan undang-undang PPHI, yaitu melakukan bipartit, kemudian tripartit ya kan di Kemenaker. Nah, setelah mereka ABK-nya pada pulang, kemudian kita wawancara, di situ dapat temuan bahwa ternyata mereka ada dokumennya yang dipalsukan gitu. Jadi terus kemudian kita padukan ya kan bahwa mereka direkrut, mereka diangkut, mereka pernah ditampung, mereka dikirim, ada pemalsuannya, ada eksploitasinya, gajinya tidak dibayar, ditaruh di palka. Nah, menurut saya proses tahapan mereka sebelum bekerja sampai di tempat kerja sampai mereka pulang itu memenuhi unsur-unsur daripada tindak pidana perdagangan orang. Makanya kita berani melaporkan gitu Mas ke pihak berwajib gitu. Dan terbukti laporannya diterima gitu, nggak ditolak gitu. Walaupun ya saat ini penanganannya terkesan ada pilih kasih gitu. Itu saja. Ada unsur tindak perdagangannya tadi itu ya. Walaupun kita itu menduga hanya nanti endingnya putusan hakim yang memutuskan bahwa memang itu adalah tindak perdagangan awak kapal. Ya, contohnya Mas Dedi lah, tiba-tiba Mas Dedi dipecat nih. Dipecat, pulang ke Indonesia, lalu ngadu ke organisasi. Nanti organisasi yang bagus itu, dia akan melakukan wawancara, dia akan melakukan assessment. Bagaimana kronologisnya dari awal, Mas Dedi bisa ke PT itu dari siapa? Apakah datang sendiri, atau melalui teman, atau melalui calo? Terus kemudian di perusahaan itu apa saja? Apakah dimintai uang? Terus apakah kemudian disuruh menunggu, ditampung di sebuah mes? Terus kemudian dikirim, ada nggak dokumen yang diuruskan oleh perusahaan, asli atau palsu? Terus kemudian ketika Mas Dedi di luar negeri, Mas Dedi mengalami eksploitasi. Misalkan eksploitasi itu nggak hanya fisik, Mas. Eksploitasi menurut saya ya, eksploitasi itu nggak berkaitan fisik. Tapi menurut saya, gaji yang berbeda itu pun eksploitasi menurut saya loh. Termasuk kesejahteraan di atas kapal. Ya kalau memang dirasa itu masuk, ya kenapa tidak? Berarti Mas Didi bisa masuk. Cek. Ya. Oke Mas, berarti udah jelas ya. Kalau dari pendapat Mas belum dikatakan itu sebagai tindak pidana perdagangan awak kapal. Kalau untuk dari Pak Sopyan sendiri gimana Pak? Pendapat singkat lah. Mungkin sudah masih menjelaskan tadi banyak. Mungkin Pak Sopyan juga sedikit paham atau mungkin juga langsung juga pernah dulu menangani yang demikian gitu Pak. Gimana Pak kalau menurut sampean? Oke, aku coba untuk menambahkan. Tapi sebelumnya temanya kita rubah. Kenapa awak kapal Indonesia bisa jadi korban TPPO? Bukan masih banyak. Kenapa bisa? Itu yang kita pertanyakan. Itu mungkin itu pertanyaan yang lebih bagus. Kalau kata Mas Imam tadi, kalau kita bilang masih banyak, artinya kita sudah punya data dong. Sudah berapa banyak korban ya kan? Tapi kenapa bisa terjadi?
kalau saya bertanya yang demikian Pak masih banyak karena saya selalu melihat di media sosial, di televisi, media sosial khususnya. Sering saya lihat kapal awak kapal Indonesia yang keluar negeri dengan apa ya? Ya tadi itu perbudakan, perdagangan awak kapal. Jadi kesannya apakah ini ilegal? Itu Pak. Nah, kembali ke statement Mas Imam tadi, bahwa yang mereka itu bisa dinyatakan sebagai korban TPO itu putusan pengadilan, ya. Bukan kita kira-kira. Jadi gini, kalau aku ngambil kesimpulan begini, kenapa awak kapal Indonesia itu bisa menjadi korban TPPO? Pertama ya, SDM-nya, SDM di awak kapal ini, khususnya kapal ikan ya. Ya. Boleh bilang SDM-nya tuh minus sampai begini. Minusnya gimana? Bisa kita perhatikan mereka yang korban ini orang-orang dari kampung yang mungkin oleh edukasinya kurang, pendidikan minimal, boleh bilang kurang lah pendidikan untuk itu. Dalam yang saya temui banyak seperti itu Pak. Nah, dalam pikiran mereka cuma kerja seperti apa, mau kerja kapal ikan itu mereka belum tahu sebetulnya. Artinya memang SDM-nya yang lemah. Ya kan? Yang kedua, sistem perekrutan di Indonesia yang begitu longgar. Yang seperti Mas Imam bilang tadi, yang mantan bekas kapal ikan, dia punya handphone, punya uang ke luar negeri, bisa merekrut orang. Ya kan? Ketiga, pengawasan dari pemerintah. Contohnya, pintu terakhir untuk pencegahan TPPO ini, ilegal ini adalah di bandara. Coba tempatkan di bandara itu petugas dari perhubungan kayak apa, ketika mereka mengirim orang, ketika ada pelaut, dia mereka punya paspor, ada buku pelaut, mau berangkat lewat PT mana. Kalau PT-nya tidak ada izin, jangan dikirim. Itu salah satu upaya Pak ya untuk meminimalisir ya. Yang ditambah lagi, semua ABK kapal yang ada ini, semua adalah rating, deckhand semua. Seandainya Indonesia bisa mengirim perwira di kapal ikan, mungkin bisa diminimalisir itu. Yeah. TPPO itu bisa menyelesaikan. Kenapa? Ada perwiranya orang Indonesia. Karena tidak ada perwira Indonesia, semua ratingnya. Mereka di bawah kendali orang asing semua, apalagi Cina, Taiwan, Korea. Tapi kalau di kapal ikan ada perwira juga Pak ya? Ya Mas ya dulu sampai. Ya, ada tapi orang asing lah. Indonesia kan belum bisa kan. Oke. STCWF Indonesia kan baru ini diratifikasi. Iya. Artinya ijazah pelaut Ankapin itu kan belum diakui. Makanya Indonesia tidak bisa mengirim. Makanya yang mereka yang punya ijazah AKP yang sampai ini. Itu pun itu yang jadi alasan juga Pak, yang katakanlah tadi belum bisa ratifikasi, yang Ankapin belum bisa jadi perwira di atas kapal ikan di luar negeri. Jadi celah, jadi alasan juga akhirnya banyak rating-rating yang keluar negeri. Ya kan? Nah, seandainya di kapal itu ada perwira Indonesia, mungkin TTPO, korban TTPO itu bisa diminimalisir kejadian gitu ya kan. Ditambah lagi mindsetnya pelaut kita ini, ketika mereka dieksploitasi di atas kapal, kerja melebihi jam kerja atau apa, mereka nggak merasa diperbudak karena mereka menganggap itu kerjaan mereka. Nah itu Pak permasalahannya Pak. Itu permasalahan mindset mereka menganggap karena mungkin mereka nggak tahu jam kerja berapa jam, berapa gaji mereka, mungkin mereka nggak paham itu PKL mereka menganggap itu cuma kerja. Dan mereka nggak merasa bahwa itu korban. Ketahuinya mereka bahwa kalian dieksploitasi ketika kita wawancara itu apa, baru mereka tahu. Tapi pada umumnya mereka cuma berfokus kepada haknya. Tidak pernah mereka berfokus itu kepada TPA eksploitasi mereka. Jadi memang SDM-nya kalau memang awak kapal Indonesia SDM-nya diperbaiki dan pengawasan dari pemerintah. Di bandara itu memang harus ada penyekatan atau memang harus betul-betul ada semacam mungkin akan diperiksa dari mau kemana ya kan, PKL-nya mungkin ada instansi yang harus betul-betul bertugas di situ, jadi nggak lolos. Itu untuk pencegahan itu salah satunya untuk pencegahan. Kemudian di perusahaannya, ya kalau masalah izin, kita nggak bisa seperti Mas Imam bilang tadi tentang mereka kehidupan dan pekerjaan yang layak itu adalah kewajiban negara untuk rakyatnya.
artinya itu ada tanggung jawab negara untuk memberi pekerjaan kepada rakyatnya, termasuk ABK kapalnya. Artinya tanggung jawab negara ketika si perusahaan memberikan pekerjaan ini, artinya tanggung jawab negara sudah didelegasikan ke si perusahaan ini. Artinya perusahaan ini juga kita harus bina. Kalau harusnya negara membina, memberi mereka izin, memberi pengarahan, bukan cuma ketika bersalah langsung ditangkap gitu loh. Nah, jadi itu banyak langkah-langkah yang harus kenapa bisa untuk mencegah terjadinya TPPO itu. Itu ada Om Deddy. Oke, siap. Jadi apa ya, butuh andil daripada bukan cuma SDM-nya juga, termasuk juga pemerintah, termasuk juga mungkin Pak pihak pengusaha. Jelas dong Pak, jadi harus ikut andil, ya kan, bukan cuma hanya mendapatkan untung dari SDM itu sendiri Pak. Ya, itu pasti yang namanya perusahaan kan orientasinya kan profit. Betul. Artinya di sini untuk mencegah aja pengawasan pemerintah itu yang lebih aktif dalam pengawasan. Betul. Jangan terjadi ketika ada udah viral di medsos baru pemerintahnya turun tangan gitu. Nah, gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya apa ya, sangat berarti Pak jawaban dari Mas Imam, Mas Sofyan sendiri gitu loh. Kalau saya juga sebetulnya memang apa ya, dibilang saya seperti mengalami dengan apa yang saya tanya dengan Mas Imam sama Pak Sofyan, apakah saya ini memang dijual atau diperdagangkan oleh agen saya, agen yang ada di Jakarta. Saya seperti itu Pak gitu loh. Mungkin kawan-kawan yang mendengarkan video ini, lihat video ini mungkin juga apa benar gitu loh. Jadi konteksnya perdagangan tadi itu mungkin betul kata Mas Imam tadi, tidak relevan karena ruang lingkupnya ini apa ya, satu kesatuan gitu loh. Kita kan nggak ngerti endingnya yang tadi itu. Setelah ada pelaporan, ada dikuasakan atau memang itu melaporkan sendiri. Nah terus juga nanti kan endingnya kan nanti putusan hakim yang memutuskan bahwa saya atau kawan-kawan yang tadi itu gitu loh, itu dikatakan tindak pidana orang atau tidak gitu loh. Kan putusan hakim, betul kata Mas Imam tadi. Jadi kalau saya juga belum tentu juga saya bisa dikatakan sebagai korban tindak pidana orang. Untuk mengadakan korban TPPO kan kata Mas Imam kan harus memenuhi beberapa unsur. Ya. Dari perekrutannya, penempatannya, ada pemalsuan sertifikatnya, kemudian ada eksploitasi di tempat pekerjaan. Ya kan banyak unsur yang benar. Teman, kalau kita berangkat semua TPPO nanti bisa-bisa orang kawan-kawan kita yang kerja pakai cas bisa-bisa kita anggap korban TPPO juga dong. Itu pun sudah masuk unsur ke situ, Pak. Itu kalau kan harus jelas gitu loh kapan biarkan hakim yang memutuskan oh ini korban TPPO baru kita cap. Ya mungkin betul kan, hanya duga. Jadi wajar dong, Pak. Karena gini wajar dong istilahnya saya juga dan kawan-kawan juga yang lain juga memang gitu loh. Apakah ini dugaan saya atau memang tepat jatuhnya ke saya, memang saya ini seperti dijual belikan, apalagi yang sudah memberikan uang cas tadi itu gitu loh Pak. Karena memang dasarnya kami kan belum paham, ya kan Pak? Nggak bisa juga kalau kita anggap bayar cas itu adalah indikasi TPPO. Sementara di dalam bisnis harus ada kata fee, ada ruang fee di situ. Ya kan? Ada ruang fee kalau dalam bisnis. Tapi kalau kita anggap dengan membayar cas bahwa kita telah diperjualbelikan ya, nggak tahu juga, itu tergantung dari ahlinya lah yang menentukan itu. Jual beli Pak, jual beli. Kalau antisipasinya atau rekomendasi dari kita lah sebagai civil society lah, bagian daripada pengawas kontrol sosial atau pemangku kebijakan ya, monitoring kita untuk memonitor kerja-kerja mereka, ya kita mengusulkan tadi yang disampaikan Om Sofyan itu bagus, harus ada sinergitas atau koordinatif antara masing-masing pemangku kebijakan yang berkaitan dengan kelautan. Ada misalkan begini, saat ini kan perizinan perusahaan ini kan masih tumpang tindih. Ada undang-undang yang mengatur tunduk di bawah Kemenaker, ada
undang-undang yang mengatur tunduk di bawah perhubungan, ya kan? Di satu sisi di lain dua kementerian tersebut pun masih ada juga yang istilahnya melakukan rekrutmen hanya bermodalkan dengan SIUP dari Dinas Perindustrian, SIUP perdagangan umum, itu juga masih ada. Artinya ada triple, ada tiga perizinan. Nah mungkin apakah pemerintah menyetet bahwa tiga-tiganya itu legal atau tidak? Nah, misalkan sudah disepakati, misalkan yang bisa merekrut dan menempatkan awak kapal untuk di luar negeri itu yang punya SIUPAK sama SPDKMI. Nah harusnya ada koordinatif dari pihak yang menjadi ujung tombak daripada keluarnya warga negara, yaitu tadi di bandara. Misalkan ketika ada awak kapal yang akan terbang ke luar negeri, ya di bandara itu ada pintu pengamanan terakhir katakanlah. Dia bisa tahu daftar perusahaan yang punya izin di perhubungan berapa, daftar yang punya izin di Kementerian Tenaga Kerja berapa, dan ketika nama perusahaan tersebut tidak ada dalam daftar list tersebut, maka jangan diberangkatkan. Itu juga salah satu upaya untuk meminimalisir praktek-praktek dugaan TPPO itu sih. Sama tadi pasar informasi dari perwakilan kita, karena biar bagaimanapun tugas yang diamanahkan untuk perlindungan warga negara Indonesia di sektor apapun di luar negeri adalah ke BRI, ke JRI. Mereka yang memang diberi mandat penuh oleh negara untuk mewakilkan negara di negara penempatan, ya mereka. Nah, pertanyaan saya untuk di sektor laut, apakah sudah dilakukan oleh KBRI, KJRI, misalkan mereka membuat joint komite ya, seperti komite, entah itu isinya atas ketenaga kerjaan, atas perhubungan, terus kemudian protokol konsuler, membentuk sebuah tim investigasi atau tim sidak yang melakukan kerja-kerja secara kontinu, misalkan per 3 bulan sekali mereka berkonsultasi dengan otoritas pelabuhan di negara setempat ketika banyak kapal-kapal berbendera Taiwan, Cina, dan bendera lainnya yang sandar di pelabuhan. Kemudian mereka melakukan sidak, inspection pada kapal-kapal tersebut, apakah kapal itu sudah layak dari sisi kelayakan kapalnya, kan atas perhubungan bisa tahu kapal ini layak atau tidak. Terus kemudian dari sisi ILO-nya, apakah gajinya sudah sesuai dengan ketentuan internasional di negara tersebut, itu kan mungkin atas tenaga kerjaan tahu gitu. Terus dari sisi dokumen-dokumen keberangkatannya, itu kan mungkin Procon dari Kemenlu kan tahu. Nah, apakah itu sudah dilakukan gitu? Saya pikir pun sepertinya belum gitu. Inspeksi mendadak di pelabuhan-pelabuhan negara setempat yang memang dominan banyak warga negara Indonesia seperti Cina, Taiwan, itu kan banyak, dan di negara-negara lain seperti Fiji itu kan banyak warga negara kita di sana. Ketika kapal sandar ataupun ketika kapal mendekati pelabuhan yang biasa disebut jangkaran setengah atau 1 mil dari pelabuhan, harusnya ada sidak-sidak inspeksi mendadak dari KBRI, KJRI. Nah, tinggal bagaimana bisa atau tidaknya ya KBRI, KJRI melakukan diplomasi lah dengan entah itu imigrasi sana, entah itu KPLP sana, entah itu Kementerian Perhubungan di sana, atau otoritas pelabuhan atau Coast Guard atau sebagainya. Saya pikir itu yang harus dilakukan supaya perwakilan-perwakilan kita di luar negeri itu memang mengetahui real kondisi nyata warga negara Indonesia yang jadi awak kapal gitu. Ketika mereka kapalnya sandar kan bisa dilakukan wawancara, bagaimana kamu kerja di sana, seperti apa. Seperti itu sih, itu yang belum dilakukan. Sehingga kemudian berdasarkan investigasi itu muncul data yang dipublish di website mereka. Artinya ini loh perusahaan di luar negeri di kapal list kapalnya ini yang mempekerjakan ABK WNI kurang layak. Ini yang layak, ini yang bagus. Jadi pengusaha di Indonesia pun tahu daftar keagenan di sana yang kurang bagus, rekam jejaknya gitu.
Ya tambahannya seperti yang kata Mas, itu sepertinya harusnya KBRI atau KJRI bikin surat edaran bahwa ini loh daftar-daftar perusahaan Indonesia pengiriman perekrut tenaga awak kapal yang punya izin. Baru mereka serbakan ke sana kan seperti organisasi kayak di kita INSA-nya atau perusahaannya disebar nih loh perusahaan. Akhirnya mereka kan tahu di mana perusahaan yang mereka bisa rekrut. Nah, kalau seandainya mereka memang perusahaan abal-abal ya dia cari yang juga abal-abal Indonesianya gitu loh. Iya. Ya. Sudah jelas apa ya permasalahan-permasalahan yang katakanlah masih rentetan-rentetan sering terjadi yang demikian itu Mas, istilah kata perdagangan awak kapal luar negeri Mas, mungkin ya tadi itu duga-duga ya kan. Iya. Masih kita duga, belum tentu itu juga dikatakan sebagai kalau saya tetap pengusaha banyak yang melakukan pelanggaran, iya. SDM perikanan kita rendah, iya. Tapi apakah relevan ketika sementara yang pendidikannya tinggi, yang gajinya sudah cukup digaji dari APBN, mereka tidak melakukan kerja apa-apa. Nah, itulah yang patut kita kritisi gitu. Betul. Sepakat itu, Mas. Ya, betul, Mas. Nah, sampai sekarang aja Konvensi 188 aja belum diratifikasi. Macam mana kita mau ini kan kesejahteraan untuk awak kapal? Iya, terkait dengan Konvensi 188 kenapa belum diratifikasi? Itu juga mungkin pemerintah Indonesia mempertimbangkan bagaimana konsekuensi apabila C188 diratifikasi. Mungkin faktor atau kebelum siapan sarana dan prasarana di Indonesia seperti kapal-kapal Indonesia kan juga nggak layak. Masih banyak yang belum layak. Iya, nah ketika itu C188 diratifikasi kan artinya kapal-kapal di dalam negeri yang berukuran 12 meter ke atas juga harus comply dengan C188. Ketika tidak kan juga ini jadi masalah. Gitu. Sama halnya dengan MSI 2006, walaupun sudah diratifikasi sampai sekarang memang jalan, memang ada aturan turunannya. Mana? Apakah ada 11 regulasi yang sudah comply ya, baik Undang-Undang Bayaran, Tenaga Kerja, PPHI, Jaminan Sosial Nasional. Nah, seharusnya kan dari MLC 2006 yang diratifikasi jadi Undang-Undang 15 2016 itu Menteri Tenaga Kerja sebagai leading sektor bisa membuat sebuah komite tripartit sektoral nasional, misalkan LKS tripartit sektoral nasional yang tugasnya untuk membuat atau merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan kepelautan. Misalkan dari 11 regulasi yang kompleks tersebut apa sih yang masih miss, yang bertentangan, yang saling berbentangan. Nah, itu kalau bisa disinkronisasikan ya kan. Nah, yang kurang apa ditambahkan melalui keputusan bersama. Misalkan sebagai contoh tentang pengawasan pelaut ini kan belum ada di masing-masing lembaga. Kemenhub punya Marine Inspector yang isinya Kemenhub dengan BKI, tapi kan pengawasannya hanya sebatas pada bagaimana kapal itu berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain tidak mencemari laut, bagaimana pelayaran keselamatan pelayarannya bisa terjadi gitu kita. Nah, bagaimana kapal itu sertifikatnya valid semua tidak, krunya punya dokumen lengkap enggak gitu. Itu saja tidak masuk pada soal SDM-nya, soal krunya, apakah dia di BPJS kan, upahnya sudah sesuai atau belum. Terus kemudian jam kerjanya bagaimana, lemburnya dihitung atau tidak, tertuang di PKL atau tidak. Kan tidak sampai ke situ gitu. Hanya masuk dalam bagian saja bahwa yang disebut kapal yang sudah layak laut artinya kapal yang krunya sudah sejahtera. Tetapi fakta di lapangan kan enggak, kapal bisa berjalan tapi kru enggak sejahtera. Nah, di sisi lain Kemenaker pun tidak bisa menyentuh sampai ke ranah itu. Karena satu alasan klasik lah, ada yang menyatakan bahwa ini kewenangan Syah Bandaran karena daerah otoritas gitu. Nah, tetapi maksud saya paling tidak meskipun Kemenaker melalui labor inspection atau pengawas ketenagakerjaan tidak bisa menjangkau ke kapal-kapal di pelabuhan, paling tidak melakukan sidak lah ke perusahaan-perusahaan.
menggandeng BPJS Tenaga Kerja misalnya, dilakukan audit perusahaan tersebut apakah gajinya sudah sesuai dengan UMP minimal atau di bawah itu atau di atas itu. Itu kalau di atas itu lolos, kalau di bawah itu ya pelanggaran gitu. Terus krunya di BPJS tidak kan, ya kan. Nah, itu juga menurut saya belum dilakukan. Harusnya ketika Indonesia sudah meratifikasi MLC 2006 jadi Undang-Undang 15 2016, harusnya ada koordinatif antara masing-masing kementerian ya. Mungkin dalam hal ini perikanan KKP, niaga perhubungan dengan tenaga kerjanya Kemenaker bisa membuat sebuah komite yang melibatkan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja dalam komite tersebut yang fungsinya ya sama-sama mengawasi ketika ada pelanggaran ya melaporkan supaya perusahaan dikenai sanksi gitu, paling tidak itu. Tapi itu pun belum dilakukan gitu. Jadi kita lihat ratifikasi MLC hanya jargon negara saja, sudah mengikuti internasional, tapi implementasinya di lapangan belum dilakukan tuh. Apalagi tentang itu Mas, kita balikkan. Mas, ratifikasi yang satu lagi tuh SCTWF itu untuk kapal ikan. Ya, sampai sekarang bagaimana perkembangannya? Sudah ada nggak yang enggak, maksud aku gini, sudah ada nggak perikanan Indonesia yang dikirim di kapal ikan asing? Artinya kalau seandainya sudah ada, itu bisa meminimalisir itu TPPO tadi itu, eksplorasi ABK tadi itu. Iya, untuk STCWF 19 STCWF 95 itu kan sudah diratifikasi Indonesia melalui Perpres ya, peraturan presiden ya. Dan info yang saya dapat ya, dalam hal ini kan leading sektornya KKP. Dia masih mempersiapkan seperti diklat-diklatnya yang terapproval, yang diklat yang punya simulasi dan sebagainya. Dan kedepannya memang pelaut perikanan ini akan sama dengan pelaut niaga, di mana perwira-perwira atau ijazah mereka itu memang diakui di internasional, tapi itu masih dalam kerangka penyiapan. Tapi yang paling tidak ada kemajuan lah, ada kemajuan dari Indonesia, meskipun ujungnya itu nanti banyak seperti pelaut niaga, banyak sertifikat itu sudah pasti itu di hadapan mata gitu. Tapi teknis yang perlu teman-teman di lapangan beda Mas. Untuk kapal niaga dengan kapal ikan kan jelas di atas kapal tuh prosedur kerjanya jelas beda, baik itu jam kerjanya. Sebenarnya gini Mas, jam kerja di kapal ikan di ILO 188 pun tidak diatur, tapi kan dunia sudah mengatur itu 8 jam. Yang jadi masalah tuh begini Mas, ABK kapal kita mau kerja 20 jam, kalau gajinya benar, kalau lemburnya tepat, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah ketika mereka kerja 20 jam sehari, tetapi kelebihan dari 8 jamnya itu tidak masuk di PKL gitu loh Mas. Nah, kalau kita lihat belajar dari kapal-kapal Jepang, PKL-nya tuh hampir bagus, hampir mirip dengan niaga Mas. Kerjanya 8 jam, kelebihan itu dihitung lembur. Lembur di situ ada aturannya, ada ketentuannya. Nah, ini yang belum terjadi di kapal Cina dan Taiwan. Nah, mungkin perjuangannya teman-teman ya itu bagaimana PKL itu mengakomodir secara lengkap. Kita sadar ikan tidak seperti transportasi yang jam kerjanya bisa diatur ketika mengangkat sebuah barang ya kan, kontainer dan sebagainya masih bisa ditunda. Tapi kalau ikan kan nggak bisa Mas. Ya kan, kita nggak bisa mancing ikan suruh makan, kau makannya nanti 3 jam lagi, gue mau istirahat dulu, kan nggak bisa Mas. Itu kan. Terus kemudian kita bangun ikannya udah kabur duluan. terkait dengan bongkar muatnya kan nggak bisa juga kalau kita harus tunda berapa hari, nanti juga berpengaruh dengan kualitas tuna tersebut kalau terlalu lama di freezer kan. Makanya pekerjaan di kapal perikanan itu tidak bisa disamakan dengan kapal niaga. Tetapi yang jadi masalah adalah ketidakadilan pengupahannya. Itu artinya ketika ini bisa diperbaiki, misalkan jam kerja 8 jam, tapi dia bisa kerja sampai 20 jam, tetapi kelebihannya itu ada diatur. Dan itu diperjanjikan gitu, tertulis. Dalam PKL ya? Iya, itu yang belum ada. Tapi di kapal Jepang ada. Sudah begitu, saya pernah baca.
Di PKL kapal Jepang tuh begitu. Oke, Mas. Itu. Banyak jawaban dari Mas Imam sama Pak Sofyan ini sangat bermanfaat lah untuk diri saya pribadi, mungkin juga untuk kawan-kawan di luar sana ya kan. Jadi belum tentu juga kita sebagai korban daripada perdagangan tadi itu gitu loh. Jadi jangan langsung itu menjudge bahwa kita ini jadi korban perdagangan. Kita juga harus berpikir bahwa kita juga menduga-duga gitu loh. Iya benar gitu loh. Jadi gitu aja Mas jawabannya. Sangat bermanfaat buat saya pribadi ya kan, Pak Sofyan juga sangat bermanfaat lah kalau bagi diri saya pribadi Mas, buat kawan-kawan juga. Ya kalau itu dari saya, tapi kan itu juga bukan jawaban yang valid ya. Tentunya Mas sebagai penanya juga bisa kemudian mencari referensi lain, mencari narasumber lain untuk diminta pendapatnya. Tetapi pendapat saya yang seperti itu. Mudah-mudahan ketika ini terposting, kemudian ada ABK yang pernah menjadi korban juga, pernah ada akademisi pakar yang melihat video ini dan untuk berkomentar, yang kemudian menanggapi atau berkomentar lain, ya jadikan masukan dan kalau bisa dihubungi nanti jadi narasumber kan gitu. Jadi ada perspektif lain, pemahaman lain, bukan hanya dari satu pihak seperti itu Mas Dedi. Oke siap. Makasih banget nih Mas ya. Enggak, Om Dedi, kapal perlu dari pihak pengusahanya juga diminta. Kenapa? Kita harus minta juga pendapat dari pihap pengusaha, mereka TPPO itu, bagaimana trik-trik mereka gitu. Nantilah tunggu Pak Sofyan dulu kalau udah jadi pengusaha ini awak kapal. Nah, oke, Mas, kemarin sudah janjian sama Mas Dedi. Apa itu? Kalau Mas Dedi pulang, nanti saya ajak pengusaha-pengusaha untuk bikin podcast dengan mereka. Jadi ada dua versi. Oke, siap. Tapi kan batal pulang. Oke siap. Oke gitu aja Mas ya. Terima kasih informasi yang dari Mas sampaikan, begitu juga Pak Sofyan, sangat bermanfaat lah. Oke gitu aja Mas. Pak Sofyan. Siap. Sehat-sehat selalu. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk juga nasib kita pelaut Indonesia ke depannya lebih baik lagi. Jangan lupa biasa Mas Sofyan subscribe, like, dan komen. Dari Soplan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.